Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang suspensi sel. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Siska Ayu Wulandari dengan NIM 039. Lalu ada Agus Supriyanto dengan NIM 044. Salsabila Esti Ningtyas dengan NIM 045. Dwi Cahyo Budi Bakti Bumi dengan NIM 048. Dian Nugroho dengan NIM 050. Fatahillah Ahmad Ahyaudin dengan NIM 057 dan Muhammad Rizal Alfatoni dengan NIM 060. Baik, saya akan melanjutkan. Kultur suspensi sel. Kultur suspensi sel adalah pemeliharaan sel, tunggal maupun gabungan beberapa sel, dalam medium cair dan lingkungan buatan yang steril. Kultur suspensi sel terdiri atas populasi sel dengan laju pertumbuhan yang cepat, karena seluruh permukaan sel dapat kontak langsung dengan medium nutrisi. Metode kultur suspensi sel dapat digunakan sebagai sarana untuk produksi metabolisme sekunder, karena setiap sel tumbuhan yang diisolasi dari tumbuhan induknya mempunyai potensi genetik dan fisiologi yang sama dengan induknya, atau yang dikenal dengan nama sifat totipotensi. Sifat ini menyebabkan metabolisme sekunder yang dihasilkan oleh tanaman induk dapat pula dihasilkan pada sel yang dikultur secara in vitro. Selanjutnya, kultur suspensi sel dapat diperoleh dengan cara memindahkan kalus dari medium padat ke medium cair dalam kondisi agitasi selama periode kultur dalam waktu tertentu. Dalam kondisi agitasi, kalus meremah akan terpisah membentuk kelompok sel dan sel-sel tunggal. Sel-sel tunggal akan mengadakan pembelahan membentuk kelompok-kelompok sel yang kemudian terpisah dari membentuk sel-sel tunggal dan kelompok-kelompok sel yang lebih kecil. Agitasi dalam kultur suspensi sel dapat meningkatkan aerasi, reduksi polaritas tanaman dan dapat mempertahankan keseragaman distribusi sel-sel dan kelompok sel di dalam medium. Agitasi atau pengocokan pada kultur suspensi sel dapat mempengaruhi ukuran agregat, viabilitas, dan pertumbuhan sel. Selain itu, pengocokan berfungsi untuk meningkatkan oksigen. Yang selanjutnya ada metode suspensi sel. Yang pertama ada induksi kalus. Pada tahap ini dilakukan proses induksi kalus untuk mendapatkan kalus yang akan digunakan sebagai material dasar melakukan suspensi sel. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena tingkat kesuksesan dari proses inisiasi embryonic cell suspension ECS atau suspensi sel yang baik bergantung pada kualitas dan volume dari kalus ideal yang ditentukan dari keberadaan embrio yang hanya sedikit. Faktor kimia terpenting pada media induksi adalah ausin dan pengurangan nitrogen. Yang kedua ada inisiasi sel suspensi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Pada tahap ini, isi yang telah terbentuk ditransfer atau diinduksikan ke dalam Erlenmeyer yang berisi media cair. Keberhasilan dalam inisiasi kultur kalus tumbuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya sumber eksplan, jenis, ukuran, umur, komposisi medium, zat pengatur tumbuh, dan kondisi lingkungan. Yang ketiga, pemeliharaan suspensi sel atau maintenance of cell suspension. Selama masa inkubasi perlu dilakukan subkultur terhadap suspensi sel. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari suspensi sehingga dapat dihasilkan ESC yang bersifat homogen. Untuk melakukan subkultur dan memelihara kultur sangat penting sebelumnya untuk menentukan kepadatan sel karena subkultur harus dilakukan tepat pada saat kepadatan sel mencapai tahap maksimum. Yang keempat, regenerasi tanaman atau plant regeneration. Pada tahap ini, ESC yang telah berkembang menjadi embryosomatik ditransfer ke media padat untuk kemudian dikecambahkan menjadi plantlet. Tahap pertumbuhannya meliputi perkembangan embrio, kemudian perkecambahan embrio, dan selanjutnya pertumbuhan plantlet. Yang kelima, perkembangan tanaman atau plant development. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan plantlet menjadi tanaman lengkap. Kemudian dilakukan aklimatisasi terhadap plantlet dan selanjutnya plantlet akan tumbuh menjadi tanaman sempurna. Yang berikutnya ada keunggulan suspensi sel. Kultur suspensi sel ini sangat berguna dalam penelitian metabolik primer maupun sekunder, juga untuk regulasi nitrogen di dalam organ dan asimilasi sulfur, metabolisme karbohidrat dan karbohidrat fotosintetik. Nah, namun kultur sel sulit dipakai untuk penelitian untuk yang bersifat biosintesis dengan senyawa tertentu. Nah,
Dalam suspensi sel ini pasti terdapat suatu masalah. Nah, kontaminasi itu merupakan problem terbesar dalam kultur sel. Dalam kultur suspensi, mikroorganisme dapat tumbuh lebih cepat dan mengalami semua nutrisi sehingga menghambat jaringan tanaman untuk tumbuh. Nah, jadi kalau dijabarkan ada dua. Yang pertama itu kurangnya diferensiasi dan organisasi. Nah, diferensiasi morfologi dan seluler diperlukan untuk ekspresi hasil metabolit sekunder beberapa tanaman. Kurangnya diferensiasi morfologi pada sel-sel kalus menghambat pembentukan hasil metabolit tersebut. Kurangnya diferensiasi dalam sel kalus mengganggu lintasan metabolit secara normal yang mengakibatkan akumulasi prekursor senyawa yang diinginkan. Kemudian masalah yang kedua yaitu kultur sel menyebabkan induksi variasi. Kultur sel menyebabkan induksi variasi karena kultur suspensi sel kemungkinan juga merupakan salah satu penyebab perbedaan produk akhir dan tingkat keracunan yang sering terlihat di antara kultur suspensi sel yang diinisiasi dari jenis-jenis sel yang sama. Lalu ada teknik pemisahan sel. Teknik pemisahan sel ini yang pertama adalah isolasi sel. Isolasi sel adalah pengambilan suatu partikel sel dari tempat asalnya untuk diteliti lebih lanjut. Sel dapat diisolasi dari suspensi jaringan. Isolasi sel dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah fluorescence activated cell sorter. Prinsip metode ini yaitu dengan antibodi yang berkaitan dengan zat fluorescen untuk melabel sel spesifik. Lalu ada laser capture microdissection. Prinsip metode ini yaitu menggunakan laser untuk memotong bagian tertentu dan memindahkan ke tempat lain. Contohnya memisahkan sel tumor dari jaringannya. Teknik pemisahan sel yang selanjutnya adalah pembiakan sel. Setelah sel diisolasi, sel tumbuhan diperbanyak dengan cara in vitro menggunakan media atau secara in vivo melibatkan sel hidup. Ada dua macam biakan atau kultur, yaitu biakan primer dan biakan sekunder. Biakan primer ialah biakan yang diambil langsung dari jaringan organisme tanpa proliferasi secara in vitro. Sementara itu, biakan sekunder ialah biakan yang dikembangbiakan dari biakan primer, biasanya di-refresh dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada hibridisasi sel. Sel hibrid adalah gabungan dua sel yang berbeda dengan hasil akhir satu inti sel. Tujuan dari dibuatnya sel hibrid adalah untuk membentuk antibodi monoklonal. Yang selanjutnya ada fraksinasi sel. Fraksinasi sel ialah pemisahan sel menjadi organel dan molekul, biasa dilakukan dengan sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan tahap pertama dalam fraksinasi, yaitu memisahkan organel berdasarkan ukuran dan densitasnya. Prinsip dari sentrifugasi ialah bahwa untuk memperoleh organel yang besar diperlukan kecepatan sentrifugasi yang rendah dan sebaliknya. Selanjutnya, cara melakukan kultur suspensi sel. Pelaksanaan kultur suspensi sel dimulai dengan mengsubkultur potongan kalus ke dalam media cair. Juga dapat dilakukan menggunakan potongan organ sebagai explant. Setelah beberapa saat, kultur akan tersusun atas sel tunggal, kumpulan sel dengan ukuran yang bervariasi, sisa potongan explant dan sisa-sisa sel akan mati. Dalam kultur kalus dan suspensi sel, dikenal istilah variabel yang maksudnya adalah sel-sel terpisah setelah mengalami pembelahan sel. Bentuk suspensi sel yang bagus adalah kultur yang presentasi kandungan sel tunggal dan kumpulan sel-sel kecilnya sangat tinggi. Ya, itu tadi adalah presentasi dari kami kelompok 2. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.